Abdullah Gimnastiar atau A.Gim adalah seorang pendakwah yang terlahir dengan nama Yan Gimnastiar. Selain pendakwah, A.Gim juga seorang penyanyi, penulis buku, penerbit, pengusaha, dan pendiri pondok pesantren Darut Tauhid. A.Gim dikenal sebagai seorang pendakwah yang humoris. Selain itu, dia dikenal sebagai pendakwah yang mengajarkan pengendalian diri, nurani, toleransi, dan keteguhan iman. Dakwahnya mudah dicerna dan menyenangkan. Mari kita cermati kata-kata bijaknya. Namun sebelum kita lanjutkan, bagi yang belum klik subscribe, silahkan untuk klik subscribe-nya. Dan bagi yang sudah klik, terima kasih. Bagaimana kita bersikap kepada putra-putri kita, begitu pula lah mereka akan bersikap kepada kita. Maka berikan sikap yang terbaik kepada mereka. Bantu sesama. Kalau orang yang kita bantu kemudian membantu orang lain, insya Allah akan terjadi sinergi. Bekerja keras. Ada orang yang bekerja keras namun akalnya kurang digunakan secara optimal, maka hasilnya tidak akan sempurna. Berbahagialah bagi orang yang dibukakan hatinya untuk senang pada agama Allah, karena itu adalah salah satu ciri mulianya kedudukan seseorang di sisi Allah. Berlaku adil terhadap siapapun termasuk musuh, karena Allah telah mengharamkan kesaliman secara mutlak. Berlakulah lemah lembut. Jika harus bertindak keras, itu adalah pilihan terakhir, sebab bersabar itu lebih baik dan utama. Bersihkan hati selalu. Allah hanya menerima amal yang ikhlas. Jangan merasa berjasa terhadap segala hal. Semuanya hanya karena karunia Allah belaka. Betapa banyak orang merindukan terbebas dari belenggu siksaan batin. Namun sangat sedikit orang yang mau berjuang membebaskan diri darinya. Boleh saja kita marah asalkan tepat, adil, dan kemarahan itu tidak menimbulkan akibat lebih buruk. Ciri amal tidak ikhlas adalah ketika muncul perasaan kecewa jika apa yang dilakukan belum berbuah seperti yang dikehendaki. Didik dan besarkan putra-putri kita dengan penuh cinta, karena kelak mereka akan memberi cinta kepada kita. Harta manusia sesungguhnya terbagi 3, yaitu apa yang dimakan lalu habis, apa yang dipakai langsung lusuh, dan apa yang disedekahkan akan tersimpan untuk akhir. Jika hati kita hidup dengan ilmu dan zikir kepada Allah, dimanapun kita tinggal, kita tidak akan terpengaruh oleh kemaksiatan. Kaya raya bukanlah penyebab seseorang dinyatakan sukses, itu adalah keberhasilannya membantu orang lain untuk sukses. Kendati bersimbah peluh, berkuah keringat, menghabiskan tenaga, terkuras pikiran, kalau tidak ikhlas, tidak ada nilainya di sisi Allah. Kesedihan yang dirasakan seseorang akan bertambah buruk manakala dia memiliki harapan-harapan muluk. Seharusnya justru dikesampingkan. Larut dalam kesedihan justru akan menambah penderitaan, sebab itu memberi peluang setan untuk datang dengan bisikan-bisikannya. Masalah paling besar bangsa ini bukanlah karena kurangnya tanah lapang, namun karena kurangnya hati-hati yang lapang. Memohon maaf atas kesalahan yang dilakukan adalah awal dari sebuah perbaikan diri. Maka sempurnakan hal itu dengan doa dan amal kebajikan lainnya. Mencari 1001 alasan untuk memaklumi orang lain adalah cara melatih diri agar berprasangka baik kepada orang beriman dan waspada terhadap orang yang salim. Nikmatnya rasa takut dan harap akan dirasakan seorang hamba mukmin ketika dia mampu menggunakan akal sehatnya secara optimal. Orang yang ikhlas tidak akan membedakan amal yang kecil atau besar, karena kecil dalam pandangan manusia belum tentu kecil dalam pandangan Allah. Orang yang ikhlas tidak pernah terkecoh, apalagi merindukan pujian. Sebab ia yakin pujian hanyalah sangkaan orang kepada kita belum tentu benar. Orang yang mulia adalah orang yang sibuk mencari kekurangan diri sendiri dan memperbaikinya. Perubahan zaman akan menghancurkan kita kalau ilmu dan wawasan kita tidak berubah lebih cepat daripada perubahan itu. Rasa sakit yang kita alami jangan dijadikan kesempatan untuk bermanja agar mendapat perhatian lebih dan membebani orang lain. Saat kita menjadi anak soleh pada orang tua kita di hadapan anak-anak kita, maka kita sedang membentuk kesolahan mereka. Saat yang paling menguntungkan bagi seorang mukmin, manakala semakin bertambah hari semakin baik kualitas dirinya. Salah satu kelemahan kita adalah mudah terbuai oleh mimpi-mimpi. Kita hanya larut dalam mimpi, tetapi tidak bergerak bekerja untuk meraihnya. Salah satu tanda kebodohan orang dalam mensikapi sebuah kesempatan adalah sering menunda amal dan meremehkan akhirat. Sebaik-baiknya nasihat untuk manusia adalah kitab Allah. Jika manusia telah mengabaikannya, hendak kemana mereka mencari petunjuk? Sekolah mempersiapkan diri kita untuk menghadapi ujian. Hidup menentukan lulus tidaknya kita dari ujian itu. Semakin sedikit dosa dan aib yang ada, semakin ringan dan merdeka hidup ini. Tak takut ada yang terbongkar.
Maka jagalah diri senantiasa. Seseorang bisa memimpin negeri dengan baik jika ia terlahir dari keluarga yang baik, menghargai kemuliaan, akhlak menjadi pilar, dan taat sebagai kekayaan. Siapakah orang yang kurang ilmu? Dialah orang yang mengandalkan otot dan amarah dalam menyikapi segala sesuatu. Sikapilah hidup dengan iman dan niat yang lurus serta amal yang disempurnakan sehingga kapanpun ajal menjemput kita akan siap menyongsongnya. Tatkala ujian kesusahan membuat kita bermaksiat kepada Allah, maka ujian itu menjadi musibah karena kita gagal dan salah menyikapinya. Jika ada masalah dengan masalah, yang menjadi masalah adalah cara kita yang salah dalam menyikapi masalah. Tidak jarang kekayaan yang banyak malah membuat sebuah rumah tangga dimiskinkan oleh keinginan, ambisi, dan kedengkian yang meluap-luap. Tidak pernah ada koreksi yang paling aman selain koreksi dari keluarga sendiri, karena mereka adalah darah daging kita. Tugas pemimpin rumah tangga selain mengendalikan juga mengatur, menentukan arah, dan mengawasi sistem untuk mencapai tujuan. Wujudkan setiap niat baik itu sesegera mungkin. Jika ditunda, mungkin kita tidak punya kesempatan lagi. Banyak orang menginginkan kebahagiaan, namun seringkali justru sebaliknya yang dialami, sebab dia salah dalam memahami arti kebahagiaan itu sendiri. Bila memiliki banyak harta, kita akan menjaga harta. Namun jika memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Formula kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba NYA adalah untuk selalu membela kejahatan orang lain dengan cara dan sikap terbaik yang kita lakukan. Hati-hatilah dengan segala kelebihan yang kita miliki. Karena seringkali itulah yang menyebabkan tergelincirnya kita ke dalam kemaksiatan yang menyesatkan. Hidup menjadi indah ketika kenyataan sesuai harapan, tapi tidak selamanya akan demikian. Karena itu siap sedialah dengan apapun kenyataan. Jangan jadikan keyakinan terhadap Allah sebagai tempat menyembunyikan diri kita dari kemalasan dan kegigihan berikhtiar. Jangan sia-siakan kesempatan dan kekuatan untuk berbuat percuma, sebab kita akan menyesal di belakang hari nanti. Jika kita mengawali tindakan dengan mengetahui aturan main secara tuntas lalu mentaatinya, itu akan lebih menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Karakter kepemimpinan itu adalah mempengaruhi. Saat ini kita butuh orang yang pandai mempengaruhi ke jalan kebaikan. Kejatuhan kita di sisi manapun adalah kalau kita tidak sanggup serius memimpin diri sendiri. Kekuatan seseorang untuk berhenti dari perilaku buruk yang diperbuatnya akan menjadi salah satu kunci sukses dalam memburu pertolongan Allah. Kesuksesan hanyalah milik orang yang amat gigih mengubah dirinya dan tidak akan terjadi perubahan kecuali pada orang yang berani melihat kekurangan pada dirinya sendiri. Kesuksesan sejati adalah ketika kita berhasil meyakinkan bahwa semua yang diperoleh pada dasarnya bersumber dari kemurahan Allah SWT. Ketika kita makin mengerti betapa besarnya penghargaan dari Allah, maka kian tidak berarti penghargaan yang kita terima dari manusia. Keuntungan lain dalam berbisnis adalah bertambahnya ilmu, pengalaman, dan wawasan. Kita tidak pernah bisa mengubah negeri ini sebelum kita berani mengubah diri, dan kita tidak bisa merubah diri sebelum berani jujur melihat kekurangan diri kita sendiri. Mari kita membangun kebajikan, sebab jika semua orang ingin merusak, lalu hendak kemana kita mencari tempat hidup? Menguatkan kaum laki-laki tanpa wanitanya akan memunculkan ketidakstabilan. Keduanya harus sama-sama dikuatkan. Meraih keikhlasan tentu tidak mudah, tapi kita harus berlatih, sebab tanpa ikhlas kita tidak akan memperoleh pahala ibadah dan ketenangan. Merasa diri tidak sempurna itu wajar, yang tidak wajar adalah menyesali dan tak dapat menikmati hidup karenanya. Merupakan sifat manusia jika diberi pujian atas keberhasilannya, maka dia akan merasa senang. Wajarkah? Sebenarnya yang layak mendapat pujian hanyalah Allah. Modal utama kita adalah kredibilitas diri kita sendiri. Kunci kredibilitas itu sebenarnya hanya satu: jujur.